Ya, halo sobat internet, kembali di channel Farm Project. Bagaimana guys kabarnya? Good morning everyone. Hari ini kita long weekend. Oke, mantap. Keren ya. Long weekend dari hari Kamis ya, karena ini hari besar Isa Almasih. Kamis, tanggal merah, Jumat bercuti bersama, Sabtu Minggu ketemu lagi Senin. Ya. Ya, having fun guys bagi kalian yang lagi jalan-jalan, lagi bercengkrama dengan keluarga, bertemu singgah sana keluarga, having fun guys ya. Semoga kalian bahagia, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan dan disehatkan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Allah. Apalagi yang nonton channel Farm Project Bang Fem, semoga dilancarkan rezekinya guys ya. Semoga kalian terhibur dengan konten ini guys ya. Dan jangan bosan-bosan dan jangan lupa like and subscribe dulu guys agar kalian bisa lihat berita-berita terupdate dari channel Farm Project ya. Oke, langsung aja tanpa banyak berbasa-basi kita akan bahas videonya. Setelah penantian panjang, anjay penantian panjang, Roy, Tifa, Rismon, Rizal Fadila, DKK ada ya. Mereka sudah dipanggil oleh Polda dan dicecar di beberapa pertanyaan. Namun ya, hal ini tidak menggetarkan dia guys. Mereka ya masih terus menyerang, terus memfitnah Bapak Jokowi, Presiden ke-7. Parah gak? Parah lah. Ini parah tenang. Parah banget guys ya. Parah banget. Bagaimana sih ya? Ini kok orang gak ada mode lowbatnya guys ya, mode low baterainya tuh nggak ada, terus ya setiap saat terus ya. Ini kayaknya ini orang-orang udah pada bosan hidup apa gimana, gue nggak tahu guys. Coba kita simak video dari Bang Agrifana nih biar kita tidak gagal paham guys. Kita simak bareng-bareng videonya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, tumben lu Gri, bajunya beda. Iya. Jangan ditegur masalah baju aja dikomentari. Ya, daripada ngomentari Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa yang nggak pernah ada habis-habisnya. Iya, betul banget. Masuk juga nanti. Betul sekali. Ya, mau ngoceh apapun dia, mau framing apapun mereka, masuk juga, Bro. Mampus. Masuk Pak Eko, masuk Gri, masuk. Kapan Gri? Ntar. Makanya ya, mumpung masih bisa menghirup udara bebas, mumpung masih bisa acting di depan kamera, dan mumpung masih bisa pegang mic, puas-puasin lu. Lu puas-puasin, terus memframing, terus memprovokasi masyarakat, terus yang nggak mungkin, yang nggak masuk akal, lu sampaikan aja terus-terusan. Mumpung masih menghirup udara bebas. Masuk Pak Eko, masuk Gri, masuk. Kapan Gri? Tar dulu, prosesnya kan tetap harus kita lalui dong. Betul banget. Ya, mudah-mudahan minggu ini nanti ada pemanggilan, ya setidaknya ada progres lah. Setidak-tidaknya minggu depan itu ada pemanggilan nama-nama yang biasa muncul di TV yang terus ngoceh terus. Yang terus framing secara membabi buta. Nah, itu nanti minggu depan lah dipanggil, tidak lagi sebagai klarifikasi, tapi udah saksi. Kalau udah saksi biasanya tersangka. Kalau udah tersangka, balik kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada tulisannya tersangka. Pakai baju oranye. Nah, kalau udah begitu,
Kita tunggu aja. Ya, orang bisa bersorak-sorai bareng-bareng nanti, kita bisa bergembira bersama, kita bisa Syukur. bertepuk tangan bersama. Malah ada beberapa teman katanya ada yang motong kambing, motong ayam, Widih. potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, tralalalala. Nyanyiin bocah. Gri, kamu dulu bekas guru TK, Gri. Kenapa ya, Bang? Enggak kok, apal lagu-lagu kayak gitu. Ya enggak, setidaknya kan saya pernah lulus TK waktu itu. Ya, enggak tahu kalau si para penghujat, para pembenci lulus TK apa enggak tahu. Iya. Bisa juga ijazahnya ntar. Ya, enggak ada pengaruh sih, Gri, lulus apa enggak lulus TK. Yang penting kan sekarang doktor, profesor, ahli, ilmuwan, bisa menemukan ijazah palsu. Bisa mengejat bahwa kalau terbukti palsu ijazahnya Pak Jokowi, maka kebijakan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden otomatis akan gugur. Menteri-menteri akan gugur, semua yang diangkat Pak Jokowi waktu itu gugur, pembangunan akan gugur. Nah, yang tidak gugur adalah utang luar negeri, dan itu harus dibayar seorang diri oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Waduh, statement haters. Gila nggak? Fucking Gila haters. lah, masa enggak? Itulah kelompok-kelompok yang makin hari kelihatan panik, makin hari kelihatan makin sengkleknya, makin hari makin hilang logika warasnya. Pak Purnomo dong, Gri. Udah saatnya nanti dikirim ke Pak Purnomo. Atau kita undang Pak Purnomo ya untuk datang ke Jakarta mendatangi nama-nama tersebut satu persatu. Gri, seperti apa, Gri, penjelasannya? Kalau ternyata nanti palsu, kemudian tidak menggugurkan putusan Pak Jokowi selama menjabat 10 tahun. Lihat, ini logika hukumnya. Ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti ini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini, putusannya batal semua. Pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar, apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Menjadi jelas ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD,
Kalau kita nurutin orang-orang yang otaknya hilang logika warasnya, negara ini akan bubar. Apa itu? Mereka bilang bahwa otomatis kalau terbukti ijazahnya palsu, maka keputusan presiden atau kebijakan presiden selama 10 tahun menjabat akan gugur. Ini orang-orang yang tadinya waras sekarang menjadi sengklek, menjadi dor. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan ternyata mereka sampai dengan hari nggak pernah ada puasnya. Sudah ditetapkan bahwa tidak terbukti ijazahnya palsu oleh Bareskrim Polri, mereka makin ngacau, mereka makin panik, mereka makin ngawur, dan ya kehilangan arah. Tapi nggak apa-apa. Seperti tadi pengantar di depan, mumpung masih menghirup udara bebas. Ternyata nyata di balik serangan ijazah palsu ini dan kemungkinan besar gagal dan tidak berhasil, mereka sudah mulai mengumpulkan keputusan presiden yang kemudian akan diinventarisasi atau mana yang ada celah. Luar biasa kan jahatnya? Coba kita lihat. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana? Saya dengar paper yang masuk sudah banyak, coba nanti dipilih betul-betul. Gila kan tindakan-tindakan mereka? Jadi sekarang sedang mengumpulkan undang-undang kepresidenan, ada pelanggaran apa tidak, sedang dikaji, sedang nyari potensi peluang untuk bisa terus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Luar biasa kan? Luar biasa. Masyarakat, please, manusia-manusia ini, kelompok-kelompok Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, Kurnia, Rismon, Fadila, jangan pernah sekalipun percaya omongan yang keluar dari mulut busuknya. Kenapa? Hatinya juga udah busuk. Ketika hatinya busuk, yang keluar omongan dari mulutnya nggak busuk. Busuk juga. Karena busuk, jangan sekalipun pernah percaya dari omongan mereka. Penting. Oke, ini nggak tahu Prof. Mahfud seberapa besar andilnya atau hanya dimintain pertimbangan atau seperti apa, I don't know. Itu tadi pernyataan Mahfud MD. Ya, jadi si Roy CS dan kawan-kawan ya, Roy Panci dan kawan-kawan itu saat ini dia sedang mencari celah dengan undang-undang kepresidenan. Terus dan dia juga sempat membuat statement menyebarkan bahwasanya ketika Bapak Jokowi misalnya ijazah beneran itu ijazah palsu, semua keputusan dan kebijakan ya dan pokoknya ketatanegaraan itu batal semuanya selama Bapak Jokowi menjabat di 10 tahun menjadi presiden. Seperti itu, guys. Nah, ini bukti dari menghasut, mendoktrin apalagi orang-orang yang kira-kiranya masih diambang gitu ya, mau ke kanan apa mau ke kiri, mau yang bener yang mana gitu ya. Ini caranya si Roy CS dan akan diserang lagi di undang-undang kepresidenan. Mereka akan mencari celah ya, mana yang akan berpotensi yang berluangnya semakin besar, itu yang akan dia capai, yang menjadi targetnya ya. Begitulah bejatnya ya seorang manusia yang ada di dunia ini, guys. Ada di Indonesia khususnya. Ini nih kelompok-kelompok orang ini nih ya. Nah, makanya bagi kalian warga net ya, warga negara Indonesia, haruslah open minded ya, berpikiran luas, cari data-data ya, cari data-data dan bukti yang otentik yang seperti apa. Karena sekarang kan media berita kan bukan hanya di koran. Kalau dulu di koran ya. Sekarang tuh di gadget lo sambil boker juga bisa gitu kan. Lo sambil makan juga bisa gitu. Cari guys ya, jangan langsung percaya aja begitu aja dengan berita-berita yang disebarluaskan oleh Roy Panci ini guys, dan kawan-kawan. Oke ya, setuju ya. Jadi gue harap warga net, khususnya warga net Indonesia, harus tetap waras ya, dengan tidak selalu berpikiran jelek, berpikiran negatif ya. Oke, makasih yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa like and subscribe. See you next on video. Stay healthy and stay waras. Farm Project signing out. Bye bye.
jujur kini bergema, bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.